Lucunya negeri kita, jadi guru minimal harus S1, sedangkan jadi anggota DPR sampai presiden cukup lulus SMA. Di Indonesia, ada ironi besar yang kini kembali menjadi bahan perbincangan publik. Guru sekolah dasar yang sehari-hari mengajar anak-anak diwajibkan untuk menempuh pendidikan minimal strata 1. Namun, di sisi lain, seorang calon anggota DPR, DPRD, bahkan presiden dan wakil presiden hanya perlu bermodalkan ijazah SMA untuk bisa melangkah ke kursi kekuasaan. Perbedaan standar ini dianggap janggal karena menyangkut kualitas sumber daya manusia yang sangat menentukan arah bangsa. Gugatan terhadap aturan itu resmi diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Seorang warga negara bernama Hunter Oriko Siregar mengajukan perkara. Ia meminta agar syarat pendidikan bagi pejabat politik dinaikkan menjadi minimal lulusan S1, sama seperti tuntutan yang diberlakukan kepada para guru. Baginya, mustahil tanggung jawab mengajar puluhan murid lebih berat daripada tanggung jawab mengurus nasib jutaan rakyat. Dalam sidang yang digelar pada 3 September 2025, Hunter menegaskan bahwa standar pendidikan untuk pejabat publik terlalu rendah dan berisiko melahirkan kebijakan yang kurang berkualitas. Ia mencontohkan adanya pemimpin yang keliru dalam menyebutkan istilah teknis seperti membedakan hutan dengan kebun sawit atau mengacaukan istilah asam sulfat dengan asam folat. Bagi Hunter, hal-hal ini menunjukkan lemahnya pemahaman yang seharusnya tidak terjadi pada pejabat negara. Pandangan tersebut berangkat dari logika sederhana. Jika guru diwajibkan S1 karena dianggap perlu memiliki kapasitas akademik untuk mendidik, maka presiden dan anggota legislatif seharusnya dituntut lebih tinggi. Tanggung jawab mereka tidak hanya pada puluhan murid, tetapi pada ratusan juta rakyat dengan kebijakan yang menyentuh seluruh aspek kehidupan. Standar yang timpang inilah yang kini dipersoalkan di hadapan Hakim Konstitusi. Polemik mengenai syarat pendidikan pejabat publik sebenarnya bukan hal baru. Sejumlah pakar politik dan akademisi juga pernah menyinggung persoalan serupa. Menurut mereka, pendidikan formal yang lebih tinggi dapat meningkatkan kemampuan analisis, memperdalam pemahaman hukum, serta memperkuat kapasitas manajerial seorang pemimpin. Semua itu adalah modal penting agar negara tidak salah arah dalam menyusun kebijakan. Meski demikian, ada juga pihak yang menilai bahwa pendidikan bukanlah satu-satunya indikator kepemimpinan. Faktor pengalaman, integritas, dan kedekatan dengan masyarakat seringkali menjadi pertimbangan lain yang tak kalah penting. Namun, perbedaan pandangan ini tetap tidak menghapus kenyataan bahwa aturan saat ini menempatkan guru dan pejabat publik pada standar yang sangat timpang. Jika gugatan ini dikabulkan MK, dampaknya akan sangat besar bagi peta politik nasional. Partai politik harus lebih selektif dalam menyiapkan kader dengan memastikan mereka memiliki latar belakang pendidikan S1. Masyarakat pun berpotensi mendapatkan pemimpin dengan kualitas akademis yang lebih memadai sehingga kesalahan-kesalahan mendasar dalam pengambilan keputusan bisa diminimalisir. Namun, jika permohonan ini ditolak, perdebatan soal keadilan standar pendidikan dipastikan tidak akan berhenti begitu saja. Publik akan terus mempertanyakan mengapa seorang guru yang hanya mengajar dasar-dasar ilmu harus S1, sedangkan seorang legislator yang menentukan undang-undang bagi seluruh rakyat cukup bermodalkan ijazah SMA. Ketimpangan ini pada akhirnya bisa menggerus kepercayaan terhadap konsistensi aturan negara.